Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Ella Zahra dengan NPM 231561135. Jadi di sini saya akan membahas tentang arsitektur topologi jaringan. Eh, Pertama-tama, apa sih topologi jaringan itu? Jadi, topologi jaringan itu adalah cara atau metode menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lainnya dalam suatu jaringan. Topologi ini menentukan bagaimana data mengalir dan bagaimana perangkat saling berkomunikasi. Kemudian ada jenis-jenis topologi jaringan. Jadi jenis-jenis topologi jaringan itu ada 6, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree, dan yang terakhir adalah topologi hybrid. Yang pertama adalah topologi bus. Jadi, topologi bus itu adalah salah satu teknologi jaringan yang paling sederhana. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut dengan backbone. Kabel ini berfungsi sebagai jalur transmisi utama di mana data mengalir dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, kelebihan dari topologi ini adalah biaya instalasinya yang relatif murah dan proses pemasangannya yang sederhana. Selain itu, topologi ini memerlukan sedikit kabel dibandingkan dengan topologi lainnya. Namun, kelemahannya adalah jika kabel utama mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terhenti. Selain itu, kinerja jaringan ini akan menurun seiring bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung. Contoh penggunaan topologi bus ini adalah seperti di laboratorium komputer di sekolah atau di kantor kecil. Jadi, dia itu biasa ditemukan pada jaringan yang kecil. Yang kedua adalah topologi ring. Jadi, topologi ring atau cincin adalah jenis topologi di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, sehingga membentuk lingkaran tertutup. Data dalam jaringan ini mengalir searah, yaitu dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Keunggulan dari topologi ring ini adalah aliran data yang teratur dan minim terjadinya tabrakan data. Setiap perangkat juga berperan sebagai penguat sinyal, sehingga data dapat menjangkau seluruh jaringan tanpa melemah. Namun, kelemahan utama dari topologi ini adalah jika salah satu perangkat atau kabel mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terhenti. Eh, Topologi ring ini sering digunakan dalam sistem komunikasi industri atau jaringan dengan kebutuhan komunikasi yang struktur dan stabil. Jenis topologi yang ketiga yaitu topologi star. Jadi, topologi star ini adalah jenis topologi yang paling banyak digunakan saat ini. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti switch atau hub. Perangkat pusat ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data di dalam jaringan. Kelebihan utama dari topologi star ini adalah keandalannya. Jika salah satu perangkat mengalami kerusakan, perangkat lain tetap dapat berfungsi seperti biasa. Selain itu, proses pemasangan dan pemeliharaan jaringan ini relatif murah. Namun, jika perangkat pusat mengalami gangguan, seluruh jaringan akan terhenti. Eh, Contoh topologi star ini dia banyak digunakan di rumah, perkantoran, sekolah, dan industri perusahaan karena kemudahan instalasi serta pemeliharaannya. Jenis topologi yang keempat yaitu topologi mesh. Jadi topologi mesh ini adalah jenis topologi di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Dalam topologi ini, data dapat mengalir melalui berbagai jalur, sehingga jika salah satu jalur mengalami kerusakan, data tetap dapat mencapai tujuannya melalui jalur lain. Keunggulan utama dari topologi mesh ini adalah keandalannya yang sangat tinggi. Karena terdapat banyak jalur komunikasi, kegagalan pada satu perangkat atau kabel tidak akan mempengaruhi seluruh jaringan. Namun, kelemahannya itu adalah biaya instalasi yang tinggi dan proses pemasangan yang kompleks karena memerlukan banyak kabel dan port jaringan. Topologi mesh ini biasa digunakan dalam sistem komunikasi yang memerlukan tingkat keandalan tinggi seperti jaringan militer, sistem keamanan, dan IoT atau Internet of Things di kota pintar atau smart city. Jenis topologi yang kelima yaitu topologi tree. Jadi topologi tree ini merupakan kombinasi dari topologi bus dan topologi star. Di dalam
topologi ini terdapat kabel utama yang berfungsi sebagai tulang punggung atau backbone, sementara perangkat lainnya terhubung melalui cabang-cabang yang membentuk struktur hierarkis. Kelebihan topologi tree ini terletak pada fleksibilitasnya yang menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan besar. Struktur hierarkisnya memudahkan proses pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Namun, jika kabel utama mengalami kerusakan, seluruh jaringan dapat terganggu. Selain itu, instalasi dan konfigurasi topologi ini lebih kompleks dibandingkan topologi lainnya. Contoh topologi tree ini adalah dia biasa digunakan dalam universitas, perusahaan besar, dan penyedia layanan internet atau ISP yang memerlukan jaringan dengan jangkauan luas. Kemudian topologi yang terakhir yaitu topologi hybrid. Jadi topologi hybrid ini adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi jaringan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang kompleks. Dalam topologi ini, berbagai keunggulan dari masing-masing topologi digabungkan untuk menciptakan jaringan yang lebih fleksibel dan efisien. Kelebihan utama dari topologi hybrid ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan dan skala jaringan. Namun, kelemahannya itu adalah biaya instalasi yang sangat tinggi dan proses konfigurasi yang rumit. Selain itu, pemeliharaan jaringan ini memerlukan keahlian khusus karena struktur yang lebih kompleks. Topologi hybrid ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional, pusat data besar, dan jaringan yang mencakup area geografis yang luas dengan berbagai kebutuhan komunikasi. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang topologi jaringan pada PT Energi Putra Haryo Lumajang. Eh, Seperti yang terlihat dalam gambar ini, pusat jaringan komunikasi adalah modem Wi-Fi ZTE F609 yang terhubung ke layanan internet, yaitu jaringan fiber IndiHome bandwidth 5 Mbps ini. Modem ini memegang peran penting sebagai pusat distribusi data, baik melalui kabel maupun koneksi nirkabel atau Wi-Fi. Perangkat yang terhubung melalui kabel meliputi PC Admin 2, eh, digital video recorder 4G TV, LCD monitor, dan telepon rumah. PC Admin 2 ini menggunakan koneksi kabel untuk memastikan kecepatan dan kestabilan saat memproses data. Eh, Kemudian digital video recorder 4G TV ini bertugas merekam video dari kamera pengawas dan menampilkannya pada LCD monitor untuk pemantauan langsung. Sedangkan telepon rumah ini di- dimanfaat eh telepon rumah ini memanfaatkan teknologi VoIP atau Voice over IP yang memungkinkan komunikasi suara melalui jaringan internet. Selain koneksi kabel, modem ini juga memancarkan sinyal Wi-Fi yang dapat diakses oleh berbagai perangkat nirkabel, seperti smartphone user, smartphone, laptop manager OPS, dan tablet manager OPS. Koneksi Wi-Fi ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengakses internet dan berkomunikasi tanpa terikat kabel. Eh, jadi kenapa topologi jaringan PT Energi Putra Hari Lumajang ini menggunakan topologi star? Karena topologi star yang digunakan dalam jaringan perusahaan ini memberikan keseimbangan antara kecepatan, kestabilan, dan fleksibilitas. Kombinasi koneksi kabel dan Wi-Fi memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, penting untuk memastikan bahwa modem pusat tetap berfungsi dengan baik karena seluruh komunikasi bergantung pada perangkat ini. Untuk meningkatkan performa jaringan, terutama jika jumlah pengguna bertambah, mempertimbangkan bandwidth yang lebih besar bisa menjadi langkah yang tepat. Begitu saja penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.